pandangan kita tentang Tuhan. Sejak saya bertobat terima Yesus, saya pelayanan dari Senin sampai hari Senin. Tanpa saya sadar, kadang-kadang khotbah pendeta itu justru menyesatkan Bapak Ibu. Sehingga saya tuh merasa, ketika saya pelayanan banyak, suatu saat saya mengalami kondisi sulit, terpuruk. Saya kehilangan pekerjaan, suami kehilangan pekerjaan, saya baru melahirkan anak kedua, secara ekonomi kami sangat susah. Dan saudara, apa yang terjadi? Saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa saya sudah pelayanan, tapi Tuhan kok membuat saya menderita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pandangan saya salah. Kalau pandangan kita salah, cara doa kita pun jadi salah. Singkat cerita itu gini, sekitar tahun 2004, saya dalam kondisi susah, sudah ekonomi sulit. Beberapa ada yang tahu dari YouTube, salah satu pergumulan terbesar saya adalah mama saya. Dan terjadi sebuah peristiwa yang intinya saya sampai kepahitan dengan mama. Saya benci dengan mama saya, bukan cuma kepahitan. Saya benci dengan mama saya. Dan ketika peristiwa itu meledak, keadaan keluarga kami semakin sulit. Sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi sudah susah, mama saya menuntut sesuatu sehingga itu membuat kami bebannya tambah susah. Dan di situ saya kecewa dengan mama saya kecewa dengan Tuhan. Saya merasa saya pelayanan dari Senin sampai Senin Tuhan tidak nilai. Saya merasa saya pelayanan kurang radikal apa, Tuhan kasih saya penderitaan. Siapa yang kadang merasa gitu? Doanya tidak dijawab padahal saya sudah puasa, saya sudah menabur. Berarti ini tanda pandangan kita tentang Tuhan salah. Singkat cerita, 6 bulan saya murtad Bapak Ibu. Saya tidak mau ke gereja. Saya tidak mau baca Alkitab. Dan saya tidak pelayanan. Saya keluar dari gereja. Saya tidak mau pelayanan. Mohon maaf. Saya sempat memaki Tuhan. Makanya saya bersyukur Tuhan kok sabar ya. Coba Tuhannya kayak Rut, berantakan dunia ini. Saya kecewa dengan Tuhan. 6 bulan. Jangan ngomong soal pelayanan. Hari itu, ambisi saya cuma satu. Saya mau cari duit yang banyak. Saya mau balas di mata musuh-musuh saya yang menghina saya. Itu biasa toh. Pasti banyak yang ngalamin gitu. Nanti ya tak lihat no ke kamu. Kalau aku berhasil, menghina kamu. Itu ambisi saya. Jadi saya tidak mikir pelayanan, 6 bulan. Suatu saat suami saya bilang, Non, aku dapat tawaran kerja. Aku interview. Hari apa? Hari Minggu. Loh kok interview hari Minggu? Karena orangnya hari lain sibuk kerja, cuman bisa hari Minggu. Saya ya iya aja. Kami sangat susah Bapak Ibu. Jadi saya mensupport dia hari Minggu. Ternyata dia bawa saya keluar dari lift, gedungnya beberapa lantai, keluar dari lift saya kaget itu gereja. Zaman itu belum ada gereja di perkantoran, kalau sekarang kan udah banyak. Zaman itu belum ada. Jadi ini gereja yang saya tahu baru satu-satunya ini gereja yang ada di daerah perkantoran, di gedung kantor. Wong lainnya tuh bank, kantor. Saya tahu dia ada di gereja, dia bohongin saya Bapak Ibu, suami saya. Saya keluar dari lift langsung dengar pujian. Loh, kita kok ke gereja? Loh, yang mau interview ada di gereja. Saya langsung tahu dia bohongin saya. Enggak, ayo pulang. Suami saya jawab gini,
pulang sendiri. Pulang sendiri tidak bisa naik motor, naik bemo nggak ada duit. Jadi tidak bisa, kejebak. Saya masuk ke gereja, duduk di paling belakang. Pojok. Kalau ini masih luas ya, itu benar-benar rapat, jemaatnya rapat. Setiap pendetanya ngomong sepanjang khotbah, saya dalam hati mengkritik. Gua tahu semua, saya S2, gini-gini MTH. Waduh, pamer sedikit Bapak Ibu. Tapi aku lupa apa yang tak pelajarin, lupa semua. Jadi saya mengkritik semua khotbahnya. Tahu, basi. Udah lama, paling sebentar lagi mau ngomong soal ini toh. Oh beneran. Setelah khotbah selesai, pendetanya nggak langsung turun duduk. Dia datang bawa mic, terus masuk ke lorong seperti ini. Waktu itu 2 lorong, masuk lorong seperti ini, jalan ke belakang. Saya tahu gelagat ini, karena saya juga bergerak di profetik. Pendeta kalau turun, bawa mic ini, terus jalan gitu, berarti mau tumpang tangan. Saya duduk di belakang, saya dalam hati berkata begini, jangan aku lagi murtad. Dia bawa mic dan bawa asisten di belakang, bawa tape recorder, alat rekam. Jangan aku. Ini amsyong kalau aku pakai mic, aibku akan dibacakan dan disuarakan, semua orang akan tahu aku lagi murtad. Firman Tuhan bilang, apa yang kamu takutkan itu yang akan menimpa kamu. Dia datang sampai ke belakang, masuk di barisan saya paling pojok. Padahal yang di depan-depan ini, yang di barisan yang depannya ini tacik-tacik, gemuk-gemuk loh. Itu maksudnya mau masuk kan susah, dia ngebelain loh. Sungguh Bapak Ibu, langsung dia datang, berdiri di samping saya, langsung cep tumpang tangan. Saya kan tidak mungkin gini, no kan tidak mungkin, tambah malu kan. Pasrah saya, dalam hati gini, ya udahlah gua dipermaluin untuk pertama dan terakhir aja kok. Tiba-tiba dia bilang begini, aku tahu hidupmu susah. Saya enggak ngefek itu. Dalam hati saya bilang, enggak usah Bapak, enggak butuh karunia profetik. Dari sejak kuliah, semua orang selalu bilang, muka saya ini muka susah. Enggak sulit. Muka saya ini Bapak Ibu, kalau enggak senyum, terus enggak mandi, terus enggak dandan, kelihatan sumpek. Saya tuh loh Bapak Ibu, kalau diem orang mesti tanya gini, ada masalah apa? Kamu enggak apa-apa. Muka ini rada susah Bapak Ibu. Mungkin karena agak lonjong ya, cuman sekarang aja yang tambah bundar. Kalau orang mukanya bundar tuh enak Bapak Ibu. Jadi kalau orang mukanya bundar, Anda enggak usah senyum, kelihatan ceria. Tapi muka lonjong, enggak senyum, kelihatan sumpek. Makanya orang tua bilang muka bundar tuh hoki. Mungkin karena itu ya. Orang yang mukanya bundar, nah itu ibu agak bundar. Itu. Orang muka bundar itu enggak mandi pun kelihatan seger Bu. Tapi kalau orang mukanya lonjong, meskipun mandi, terus diem gitu, kelihatan ada beban pikiran. Padahal enggak mikir apa-apa loh. Jadi saya bilang dalam hati, aku tahu hidupmu susah. Saya dalam hati, semua orang tahu Pak dari zaman kuliah. Tapi tiba-tiba dia berkata seperti ini. Kalimat berikutnya itu yang bikin saya tersentak. Dia bilang begini, aku tahu kamu kecewa dengan mama kamu. Lah, ini kan enggak tentu semua orang tahu. Betul enggak? Aku tahu kamu kecewa dengan mama kamu. Lalu dia mulai berbicara dan saya itu seperti saut-sautan di dalam hati. Dia bilang gini, anakku ketahuilah, semua penderitaan yang kamu alami sekarang, bukan aku yang memberikan penderitaan itu. Lalu hati saya berkata, siapa kalau itu? Dijawab loh, bukan aku. Ketika iblis dilemparkan ke bumi, seluruh bumi itu ada di dalam kuasanya. Dia akan membuat penyakit, dia akan mendatangkan kematian, dia akan mencuri,
membunuh, membinasakan. Penyakit itu semua iblis yang kasih. Aku datang untuk memberi hidup. Saya baru ngerti konsep itu Bapak Ibu. Jadi setan itu dilempar ke bumi. Bapak Ibu ingat gak waktu Yesus itu dicobai? Yesus itu diiming-imingi sama setan gini, kalau kamu nyembah aku, apa kata setan? Aku berikan semuanya. Itu bukan omong kosong, karena memang ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, seluruh bumi dikuasai oleh dia. Ibaratnya dia yang punya rumah. Tetapi barang siapa menerima Yesus, dia akan mendapatkan akses pemulihan dan pertolongan. Jadi saya baru kali itu ngerti bahwa setanlah yang memberikan penyakit, bukan aku. Setanlah yang mencuri, membunuh, membinasakan. Lalu dia berkata begini, ini yang membuat saya tidak tahan, akhirnya nangis, yang tadi malu jadi malu-maluin. Dia bilang begini, tadi malam kamu berbicara di dalam hatimu, bahwa kalau sampai anakmu tidak bisa makan, kamu akan kasih dagingmu. Tadi malam kamu berbicara di dalam hatimu, ini tidak ada yang tahu Bapak Ibu, suami pun tidak tahu. Kamu berbicara di dalam hatimu bahwa kamu kalau sampai tidak bisa membelikan susu buat anak, kamu akan rela kasih darahmu untuk diminumkan buat dia. Saya terinspirasi film-film itu loh Bapak Ibu. Kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum kan, ininya disilet terus diminumkan kan. Ya mungkin kebanyakan nonton TV ya Bapak Ibu. Jadi terpengaruh, waktu susah pun terpengaruh. Jadi saya tuh bilang begitu sama anak saya, karena saya tidak punya duit untuk beli susu. Dan saya tuh sampai bilang gini, kalau nak, mama tidak bisa kasih kamu makan, mama akan kasih daging mama. Itu saya nangis waktu tadi malamnya ngomong gitu. Nah pendeta ini ngomong seperti itu. Dan dia bilang begini, pernahkah kamu berpikir, kalau kamu aja, yang manusia yang banyak kelemahan, kamu rela untuk mati dan kasih dagingmu untuk anakmu. Kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa aku ini papamu? Aku bukan cuma asal bicara, kamu masih cuma bicara. Aku sudah melakukannya, aku memberikan darahku dan aku memberikan dagingmu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu, itu dia ngomongnya panjang Bapak Ibu. Pernahkah kamu berpikir bahwa ketika kamu bicara, kamu rela kerja keras kayak apapun untuk membelikan anakmu rumah? Bapak Ibu, saya pernah kos. Dan ketika saya kos Bapak Ibu, terus terang, anak saya itu namanya anak kecil kan kadang-kadang lancang ya, masuk di kamar. Dan ini saya kos bukan di sembarang orang, saya kos di keluarga sendiri. Saya kasih tahu buat Bapak Ibu, waktu saya kos di keluarga sendiri, saya tuh minum itu ditakar Bapak Ibu. Jadi saya kalau minum, saya punya botol aqua sendiri, lalu saya isi. Setelah saya isi, dia mengharuskan saya nulis, saya sudah pakai berapa botol Pak. Lalu saya nanti harus kembalikan. Ini keluarga sendiri loh. Saya kepahitan sekali. Dan anak saya suatu hari lancang masuk di ranjangnya dia, lalu dia bilang begini, tidurkan di kamar pembantu, jangan di sini, nanti kalau ngompol aku susah nyucinya. Oh hati saya sakit Bapak Ibu, makanya saya dalam hati itu mau balas dendam, suatu hari saya harus kaya ya. Mau tak tunjukkan rumahku di depan matanya dia. Biasa orang kepahitan no. Jadi itu yang saya lakukan, dan saya bilang begini, mama akan kerja keras, kalaupun perlu kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, pokoknya kamu harus punya kamar, kamu harus punya ranjang yang enak nak, yang tidak disuruh masuk ke kamar pembantu. Itu saya ngomong begitu. Pendeta ini ngomong, kamu kemarin ngomong bahwa kamu rela kerja keras karena kamu mau anakmu punya rumah yang nyaman. Pernahkah kamu berpikir bahwa anak domba tidak punya tempat untuk menaruh kepalanya supaya anak-anakku punya rumah yang enak? Kenapa kamu tidak pernah berpikir bahwa kalau kamu butuh rumah, aku lebih mau dan lebih ingin memberikan kamu rumah? Pertama kali setelah sekian tahun mengikut Tuhan, saya baru ngerti tentang hati yang namanya hatinya Papa. Sejak saat itu Bapak Ibu, pemikiran saya berubah. Tuhan itu Papa yang cinta mati sama saya dan saudara. Kalau saudara butuh rumah, capek kontrakan, Bapak Ibu, Anda harus ingat, Tuhan itu lebih rindu Anda berhenti kontrak dan dikasih rumah. Sejak saat itu cara berdoa saya berubah.
pergi, Pak. Tapi setelah saya ngerti pemahaman tentang papa, saya tuh doanya gini, Pak, Ruth ini tidak punya rumah. Ruth capek kos. Dan Ruth tahu, papa pasti sekarang lebih nangis lihat Ruth kos. Papa pasti tidak tahan mau sediain rumah buat Ruth. Sejak hari itu cara berdoa saya seperti itu. Pak, saya tidak punya duit buat makan. Saya tahu papa pasti tidak akan tega lihat saya kelaparan. Jadi doanya beda kan? Yang sebelumnya doanya seperti minta-minta dan tidak punya keyakinan. Setelah ngerti bahwa dia itu papa, doanya saya jadi yakin banget, saya tidak mungkin tidak dikasih rumah. Saya tidak mungkin tidak dapat makan. Saya tidak mungkin tidak ditolong untuk kerjaan. Sejak hari itu pemahaman saya tentang papa berubah. Dan sejak hari itu mujizat demi mujizat terjadi dengan luar biasa.